Polisi memeriksa aktivis HAM Haris Azhar dan juga koordinator Kontras Fathia Maulidianti, saudara, sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Usai pemeriksaan, polisi menyatakan penetapan kedua aktivis sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Direktur Lokataru Haris Azhar tiba di Polda Metro Jaya dengan dampingi kuasa hukumnya Nurholis Hidayat Senin sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Haris diperiksa untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris menilai penetapannya sebagai tersangka sebagai bentuk diskriminasi penegakan hukum. Ini politis. Ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini, seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi. Sekitar 2 jam kemudian, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti tiba di Polda Metro Jaya. Fathia sendiri mengaku akan menerima apabila harus ditahan polisi. Ya kalau ditahan ya berarti kan memang terbukti adanya represivitas. Tapi ya saya sih terima-terima aja. Cuman yang menjadi urusannya adalah bagaimana sebetulnya proses akuntabilitasnya itu sendiri. Jadi yang perlu dilihat, justru yang perlu ditanya juga sebenarnya ke polisi, apakah akan ditahan atau tidak. Kalau kami sudah siap dengan konsekuensi ini dari awal dan kita juga siap untuk sebetulnya membuka data ke publik gitu. Sebetulnya akan sangat gentleman kalau misalkan Pak Luhut mencabut laporannya dan menghentikan kasus dan juga membuka faktanya bersama untuk memperlihatkan ke publik kalau memang dia tidak terbukti. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan, membantah penetapan kedua aktivis sebagai tersangka karena unsur politis. Iya, tentunya. Ini sesuai dengan SOP. Yang saya sampaikan tadi adalah polisi menetapkan tersangka itu kan berdasarkan pasal 184 KUHP, minimal 2 alat bukti. Kemudian kita bekerja berdasarkan fakta hukum. Ya, di samping tentunya berangkat dari adanya laporan polisi terhadap mereka berdua. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris dan Fathia karena percakapan keduanya di kanal YouTube milik Haris yang menyebutkan Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tuanya, kakeknya membuat kecurangan di Papua. Saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya saya dihukum. Tapi kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik sejak Jumat 18 Maret lalu. Teatrika Putri dan Nyoman melaporkan dari Jakarta.